Halo, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Berkati kami semua Tuhan, anak didik serta orang tua juga Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan selalu menyertai kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita masih berjudul udara bersih bagi kesehatan. Buka di halaman 12. Di halaman 12 itu tentang bacaannya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita ke sini, kamu bisa baca juga. Kamu pernah nggak ikut-ikut atau orang tua ikut di lingkungan tempat tinggal kamu atau bergotong royong? Nah, pada dasarnya atau pada umumnya di lingkungan kita itu ada bekerja sama atau gotong royong supaya membersihkan lingkungan-lingkungan di tempat tinggal kita, mengeruk pare supaya air itu tidak tersumbat, jadi tidak menggenangi atau kebanjiran, bisa mengambil sampah-sampah yang ada di dalam pare tersebut. Maka dari itu, anak-anak di rumah harus mengikuti perintah-perintah orang tua. Contoh yang simpel-simpel saja, membuang sampah, bukan buang sampah di paret ya, tidak boleh, membuang sampah di tempatnya. Terus kalau bisa menyapu halaman atau menyapu rumah. Anak-anak juga yang kelas 5 itu sudah bisa meringankan pekerjaan orang tua. Jangan hanya main HP, makan, tidur, itu tidak bisa ya. Tidak apa-apa membantukan orang tua sedikit-sedikit, menyapu atau mencuci piring. Cuci piring pelan-pelan supaya gelas atau piringnya itu tidak pecah. Nah, di lingkungan juga ada seperti itu juga. Sama-sama bergotong royong, sama-sama membersihkan lingkungan. Supaya apa? Lingkungan kita itu sehat dan nyaman dan terhindar dari penyakit-penyakit atau malaria atau ada nyamuk-nyamuk banyak atau basah-basah atau sampahnya berserakan. Kan pandangan kita terhadap sampah itu tidak enak. Maka anak-anak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang kecil saja. Nah, terus sudah lanjut ke sini. Di halaman 13, di sekolah juga ada kewajiban. Kewajiban apa? Piket. Terus kewajiban untuk membersihkan kelas, kewajiban untuk membersihkan halaman sekolah. Terus kewajiban juga untuk membuang sampah atau merapikan kelasnya. Nah, di dalam kelas itu ada beberapa nama. Beberapa nama itu contoh 1 sampai 5 itu pada hari Senin untuk membersihkan lingkungan di sekolah mereka atau di kelas, menyapu atau melap-melap meja-meja yang berdebu atau merapikan foto-foto atau buku-buku yang ada di dalam kelas. Terus ada juga hari Selasa contohnya. Tugas dia untuk membuang sampah ke tempat sampah. Nah, itu adalah salah satu kegiatan kita yang harus kita lakukan. Oke. Ke halaman 13 ini adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sangat banyak. Contoh, belajar itu adalah tanggung jawab setiap anak. Supaya apa? Kamu sukses di kemudian hari, orang tua sangat bangga terhadap kamu. Itu adalah tanggung jawab kamu kepada orang tua. Oke. Terus tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, contoh, sesudah kamu dewasa, sudah kamu berusia dewasa atau sesudah kamu nikah nanti, orang tua kamu kan sudah mulai tua. Nah, dia mulai tua. Nah, jadi yang merawat itu siapa? Otomatis kamu sendiri atau anaknya. Nah, waktu kamu kecil yang merawat itu orang tua. Nah, sesudah orang tua kita semakin tua, tidak bisa lagi untuk mengambil makanan, tidak bisa lagi untuk mengurus dirinya sendiri, otomatis
dewasa, yang sudah besar, itu adalah tanggung jawab kamu, tanggung jawab keluarga. Kamu sudah besar, kamu harus menjaga orang tua kamu, merawat dia jika dia sakit, memberikan makan, memberikan dia makanan yang layak, bukan membentak, bukan memarahi, ya. Itu tidak boleh. Boleh kita memarahi, tetapi ada sebab akibatnya. Apa permasalahannya? Ya begitu. Oke. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat itu apa? Contoh, kita di tempat tinggal, kita tidak bisa semena-mena kita, karena setiap tempat tinggal itu atau masyarakat itu mempunyai aturan masing-masing. Ya, contoh, karena kamu orang kaya, kamu asal membuang sampah ke tempat tetangga kamu yang miskin ibaratnya. Itu tidak bisa, karena itu adalah melanggar hukumnya atau melanggar hamnya kepada masyarakat setempat. Gara-gara kamu orang kaya, sesuka kamu menghina dia, sesuka kamu memaki dia, itu tidak bisa. Tetapi kamu tunjukkan bahwa kamu manusia yang mempunyai moral. Kamu buang sampah di tempatnya, kamu sapu halaman kamu di tempat kamu. Jangan kamu buang sampahnya ke orang lain, itu namanya egois. Terus suara motor kamu besar-besar, kuat-kuat, kan otomatis mengganggu tetangga-tetangga kita. Itu tidak bisa, yang sewajar-wajarnya saja. Nah, terus selanjutnya juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai bangsa dan negara itu sangat banyak. Contoh, setiap warga tinggal menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan. Nah, kamu di lingkungan kamu atau di tempat tinggal kamu, contohnya Indonesia, mempunyai aturan masing-masing. Aturannya itu ada sebuah identitas kita, itu untuk masyarakat atau aturan-aturan undang-undang yang diberikan pemerintah kepada kita. Nah, kalau kita tidak mempunyai identitas, berarti kita siapa? Ilegal. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara atau warga Indonesia yang baik. Terus nomor 5, tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu tidak semua orang atau kita mengarahkan orang lain, bukan. Tetapi kita tanggung jawab dengan diri kita sendiri kepada Tuhan, bukan mengajak orang lain. Ayo kita ke gereja, ayo kita ke vihara, ayo kita ibadah. Sedangkan kamu tidak melakukan pekerjaan tadi, itu sama saja bohong. Kamu bawa diri kamu ke Tuhan, di mana percayaan kamu, di mana tempat kamu ibadah, kamu pergi ke sana. Nah, disitulah kamu berserah diri. Apa yang pernah kamu perbuat, apa yang pernah kamu kesalahan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Itu adalah sebuah tanggung jawab sebagai masyarakat atau sebagai manusia. Nah, di halaman 14 ini ada di sini kata tanya atau bagaimana, mengapa, atau di mana, kapan. Coba ibu baca. Coba lakukan wawancara, tetapi ini hanyalah wawancara. Karena kita di rumah dengan kondisi sekarang, kamu bisa wawancara atau kakak kamu atau orang tua kamu, ya. Nggak usah keluar, tapi di rumah saja, iseng-iseng ya. Contoh, sudah ada di sini dikatakan apa tujuan diadakan piket. Nah, kenapa piket itu ada? Contoh. Terus yang nomor 2 juga, bagaimana pelaksanaan piket selama ini? Nah, kamu buat pertanyaan. Terus nomor 3 ini, siapa yang kewajiban merasakan piket? Nah, kamu buat pertanyaan sesuai yang ada di dalam buku ini tentang piket. Oke? Lanjut lagi. Nah, perhatikan.
Di halaman 16. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat, semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja di persawahan, ada peternakan, dan ada pedagang. Nah, setiap manusia itu memiliki kegiatannya masing-masing. Mengapa dia memiliki kegiatan? Kalau dia tidak melakukan kegiatan, apa uang yang dia ingin membeli sesuatu? Contoh kita, ada kegiatan orang tua kita itu ada bengkelnya, berarti itu adalah kegiatan dia. Kita membenahi motornya, kita akan mendapat upah. Upah itu berupa uang. Nah, contoh, kita juga pergi ke sawah. Nah, sawah itu kita olah. Kita tanam padi atau kita tanam jagung. Hasilnya itu berlimpah. Bisa kita jual. Sesudah kita jual, kita bisa mendapat uang. Nah, itu adalah suatu kegiatan atau berdagang di pasar. Orang tua kita berdagang di pasar. Kita membuka toko sembako ibaratnya. Orang membeli sembako ke kita, kita memberikan barang kepada orang tersebut ngasih uang kepada kita. Itu adalah kegiatan masyarakat. Udah tahu ya? Terus kita lanjut ke halaman 15 juga, masih di halaman 15, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kamu bisa belajar di buku ini juga. Di sini ada buku paket udara bersih bagi kesehatan tubuh, ada di sini ya. Kita sama-sama belajar, ada di sini juga. Kamu bisa baca. Ya, jangan bukunya ditidurin, tapi dibaca. Oke. Peternakan. Peternakan kegiatan usaha budi yang daya hewan yang mengambil hasilnya. Hasilnya peternakan terdiri dari atas daging, telur, susu, dan kulit dan bulu. Nah, peternakan ini sangat banyak juga hasilnya, sangat banyak juga uangnya. Semakin kita geluti pekerjaan ini, semakin banyak menghasilkan uang. Nah, telur juga bisa kita jual, terus juga kulitnya juga kita bisa jual, terus dagingnya kita bisa jual, dan bulu hewan yang peliharaan kita bisa jual dan menghasilkan uang yang banyak. Nah, nomor 2, pertambangan. Pertambangan ini biasanya ini hasil alam. Nah, kita tidak bisa sembarangan untuk ke tempat ini karena di tempat ini ada prosedurnya, ada tata caranya bagaimana kita bisa memasuki wilayah tambang tersebut. Kita melamar, kalau kamu sudah besar, kamu melamar kerja di tempat pertambangan ini. Tambang inilah yang kita bisa ambil dan bisa dijual kembali dan bisa menghasilkan uang. Nah, terus tambang ini juga banyak. Ada tambang logam, nongloma atau energi. Nah, contohnya itu logam itu bisa berupa emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Itu adalah salah satu hasil tambang yang ada di Indonesia. Terus juga mineral ninglongan. Misalnya itu balerang, marmer, dan batu gampang. Nah, di dalam pertambangan ini ada juga berbagai macam-macam. Lagi yang bermacamnya itu sumber energi. Misalnya itu minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, banyak sekali yang ada di pertambangan tersebut. Bukan hanya gas, ada juga emas. Pokoknya sangat banyak dan bermacam-macam. Terus agraris. Usaha agraris merupakan kegiatan pertanian atau perkebunan. Nah, contoh apa yang kamu lihat di dalam gambar, perkebunan kopi. Perkebunan kopi bisa, perkebunan teh juga bisa. Nah, yang ada di dalam gambar ini adalah perkebunan teh. Nah, perkebunan teh itu sangat banyak juga di Indonesia. Karena biasanya di tanah ini di tempat-tempat yang dingin, karena di tempat-tempat yang panas dia tidak bisa tumbuh karena panas
tanah yang ada di tempat tersebut. Nah, sesudah dia dipetik, baru dia dicuci. Sesudah dicuci, dijemur. Sesudah dijemur, baru digiling. Nah, sudah digiling halus, dimasukin ke dalam kemasan, baru bisa dijual. Itu adalah proses-proses dari perkebunan tersebut. Nah, kehutanan. Kehutanan ini juga sangat banyak. Contoh, kalau hutan kita itu semakin banyak ditebang untuk mengambil pohon yang bisa kita jual dan bisa kita olah seperti jati ibaratnya, atau membuat kayu atau dipotong menjadi papan atau triplek, itu bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi alam semesta. Karena hutan itu semakin habis dikikis, dia akan semakin gundul dan terjadi kebanjiran. Nah, maka dari itu orang cari solusi. Sesudah ditebang, dia tanam kembali. Beberapa tahun kemudian dia akan tumbuh besar. Nah, oke. Perdagangan. Nah, perdagangan ini yang Ibu jelasin juga tadi, itu adalah kegiatan kita. Kegiatan kita membuka toko, banyak juga toko sayur atau perdagangan alat-alat, banyak tergantung apa yang didagangkan oleh masyarakat atau oleh orang tersebut. Contoh, kalau perdagangan di sayur itu, kita adalah pedagang. Kita mengambil penghibur sayur, baru kita kumpuli di toko kita tersebut. Baru orang itu datang belanja ke tempat. Nah, itu adalah salah satu contoh perdagangan. Nah, selanjutnya di sini house halaman 16. Menurutmu, mengapa ada beberapa jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Nah, maksudnya di sini ada usaha yang berbeda. Nah, pertanyaannya, coba uraikan pendapatmu. Kasih pendapatmu bagaimana, ya? Nah, yang nomor 17 juga halaman karakter, survei karakter. Itu buat tentang ronda atau kerja bakti atau gotong royong, ya. Nah, terus juga di halaman 16 itu penilaian pengetahuan. Di sini dikatakan berdasarkan teks di atas itu adalah ini. Ini ya, teks di atas itu adalah ini. Jadi kita baca mempersingkat. Coba kamu jelaskan mengapa masing-masing umat beragama harus menunaikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, tuliskan di sini ya. Lanjut lagi di halaman 19. 19 itu tentang buatlah kelompok teman kelasmu, tapi tidak usah kelompok teman kelasmu, kamu buat sendiri di rumah. Nah, jenis usaha, sumber daya yang digunakan, hasil usaha dan manfaat. Nah, ini adalah sebuah contoh. Contoh di sini sudah ada dibuat dua. Ternak, hewan sapi, daging dan susu itu adalah hasil usaha. Manfaatnya tadi bahan pangan dan untuk dijual. Nah, itu adalah salah satu contoh. Contohnya sudah dua. Kamu buat sesuai apa yang diminta di dalam buku, ya. Kita lanjut lagi. Oke. Cukup sekian penjelasannya. Tolong ya anak-anak diperhatikan, di buku ini juga ada. Di buku paket ini ya, tolong dibaca. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, pelajaran pada saat ini sudah selesai. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Termuliakan Tuhan namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin.